Berikutnya tentang mengurai vektor, ya, mengurai vektor. Suatu vektor bisa diurai menjadi komponen-komponennya. Jadi, misalkan sebuah vektor ke sana, ini bisa diurai menjadi komponen-komponennya dengan cara, ya, ini kita gambarkan sumbu X, kemudian sumbu Y, ya. Untuk mengurai vektor berarti dari ujung ini kita tarik tegak lurus ke sumbu X, ini adalah komponen X dari vektornya. Kalau vektornya namanya V, maka ini komponen namanya Vx. Kalau ini dicari komponennya, sumbu Y-nya, ini bisa tarik tegak lurus ke sumbu Y. Ini sebagai komponen Y dari vektor V, dinamakan dengan Vy. Ya. Jadi Vx dan Vy ini disebut sebagai komponen dari vektor V. Nah, bagaimana mengurai suatu vektor V menjadi komponen-komponennya? Nah, misalkan di sini vektor mengapit sudut alfa. Ya. Jadi Vx-nya berapa? Nah, untuk mencari Vx bisa diamati segitiga siku-siku di sini. Ini segitiga siku-sikunya. Ini alfa. Misalkan vektor V-nya ini 5 satuan, ya, V-nya bernilai 5 satuan, atau misalnya 5 meter per detik kalau dia kecepatan, atau 5 Newton, atau 5 apa, ya. Jadi ini mengapit sudut, misalkanlah ini sudutnya 30 derajat, ya. Maka Vx-nya berapa? Komponen X-nya berapa? Nah, komponen X berarti ini Vx-nya ini, Vx. Bagaimana cari Vx? Untuk mencari Vx, ya, bisa dilihat hubungan 3 ini. Apa hubungan Vx, alfa dengan V? Ini sudut. Ini segitiga siku-siku di sini. Ini jelas adalah sisi miring, ya. Vx adalah sisi di samping sudut. Jadi ini sisi samping, sisi miring. Samping sama miring apa hubungan? Samping sama miring akan menghasilkan kosinus. Kosinus alfa sama dengan samping Vx per miring V. Vx per V. Jadi Vx bisa menjadi V cos alfa. Oke. Itu cara untuk mencari komponen X daripada suatu vektor. Oke. Bagaimana mencari komponen Y? Mencari komponen Y kita melihat segitiga yang sama. Vy di sini kan sama dengan juga Vy di sini. Ini akan menjadi sisi Vy juga. Vy. Ya. Jadi Vy itu adalah sisi di depan sudut. Ya, sisi di depan sudut dengan sisi miring apa hubungan? Nah, sisi miring dengan sisi depan dengan miring menghasilkan sinus, ya, menghasilkan sinus. Jadi sinus alfa akan sama dengan depan per miring, depannya Vy, miringnya adalah V. Ini kali ke atas maka dapat Vy sama dengan V sin alfa. Itulah cara untuk mengurai vektor, ya, menjadi komponen-komponennya. Jadi komponen X-nya adalah V cos alfa, komponen Y-nya adalah V sin alfa. Sebagai contoh misalnya, sebuah vektor V 5 meter per detik membentuk sudut 30 derajat. Disuruh cari komponen X dan komponen Y. Ini komponen X, Vx. Ini adalah komponen Y, Vy. Berapa Vx, berapa Vy. Untuk mencari Vx-nya, Vx sama dengan rumusnya V cos alfa. V-nya 5, cos alfanya 30. Sama dengan 5 kali cos alfa berapa? Cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Ya, ini hafalkan ya. Ini sama dengan 5 per 2 akar 3 meter per sekon. Lalu komponen Y-nya berapa? Vy-nya berapa? Vy akan sama dengan V sin alfa. Ya, V-nya adalah 5, sinus alfanya adalah 30. Jadi sama dengan 5 kali sin 30 berapa? Lihat tabel lagi, sin 30 adalah 1/2 atau setengah.
sin 30 setengah. Jadi VY sama dengan 5/2 meter per sekon. Itu cara mencari komponen-komponen vektor. Ya, contoh lain, bagaimana kalau seandainya vektornya condong kemari? Misalnya dia adalah gaya 50 Newton. Ini sudutnya adalah 60 derajat. Berapa komponen X-nya? Komponen X-nya berarti Vx-nya. Ini tarik ke sumbu X, ini sebagai komponen X-nya. Ini Fx. Ini tarik ke sumbu Y, ini sebagai komponen Y, ini adalah Fy-nya. Berapa Fx, berapa Fy? Fx akan sama dengan F cos alpha. F cos alpha. F-nya adalah 50 kali cos alfanya adalah 60. Jadi sama dengan 50 dikali cos 60 setengah atau 25 Newton. Ya. Nah, di sini perhatikan Fx arahnya ke kiri. Jika dia arah ke kiri, maka komponennya diberi tanda minus. Diberi tanda minus, berarti Fx-nya adalah minus 25. Oke. Kemudian mencari komponen Y. Komponen Y-nya berarti sama dengan F sin alfa. Nah, F-nya adalah 50, sin alfanya 60. Sama dengan 50 kali sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Ini adalah setengah akar 3. Atau sama dengan 25 akar 3 Newton. Ya. Ini juga Fy-nya ke bawah. Jika dia ke bawah, diberi tanda minus. Minus. Jadi, kalau ke kanan, komponen ke kanan positif, ke kiri minus. Ke atas positif, ke bawah negatif. Itu cara mengurai vektor menjadi komponen-komponennya. Ya. Bagaimana kalau seandainya sudutnya, ya, sudutnya misalnya diketahuinya di sini. Ini 53 derajat misalnya. Ini adalah gaya misalnya 10 Newton. Ya. Komponennya bagaimana? Ini tarik tegak lurus ke sumbu X, ini sebagai komponen X, Fx. Tarik tegak lurus ke sumbu Y, ini komponen Y-nya Fy. Jadi Fx akan sama dengan apa? Rumusnya adalah F cos alpha. Nah, di sini perhatikan untuk rumus cos alfa sin alfa ini berlaku jika alfanya itu adalah sudut terbentuk dengan sumbu X. Sudut terbentuk dengan sumbu X. Sudut terbentuk dengan sumbu X. Kalau diperhatikan di sini, ini sudut terbentuk 53-nya adalah terhadap sumbu Y. Ya. Jadi yang kita mau adalah terhadap sumbu X. Yang kita mau adalah sudut di sebelah sini. Jadi kalau di sini 53, maka di sini akan dapat 37. Ya, karena jumlahnya 90, ini 37. Berarti menjadi F cos 37. Jadi perhatikan baik-baik sudut mana yang diketahui. Ini rumusnya berlaku kalau sudutnya terhadap sumbu X. Ya, kalau sudutnya diketahui terhadap sumbu Y, maka kita harus cari komplemennya atau penyikunya. Ya. Ini arahnya ke kanan berarti positif. Kalau Fy-nya, Fy sama dengan F sin sudutnya berapa? Sama 37. Ya, 37. Ini Fy-nya ke mana? Ke bawah. Fy ke bawah, maka Fy-nya diberi tanda minus. Ya, tinggal dihitung nanti. F-nya adalah 10. Cos 37 berapa? Nah, hafalkan dia. Cos 37 adalah 4/5. Ya, 4/5. Ini 4/5. Ini dapat 8 Newton. Fy minus 10 sin 37 berapa? Sin 37 3/5. Ini sama dengan minus 6 Newton. Ya, itu cara mengurai vektor.